Halo kawan, balik lagi sama admin cerita seru. Kali ini kita akan melanjutkan Manhwa Regress S-Class Adventurers Quest Live part yang ketiga. Sebelum kita mulai videonya, admin mohon bantuan kepada teman-teman untuk mau mendukung channel ini agar bisa mencapai 1000 subscribers. Biar admin tambah semangat membuat kontennya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita gas ceritanya. Dimana sebelumnya, Mas Aki mendapatkan misi darurat dari sistem yang tentu mengejutkan Mas Aki. Dia kemudian melihat misi seperti apa yang diberikan oleh sistem. Tapi, setelah melihat misinya membuat Mas Aki sangat terkejut. Sistem itu memberikan misi untuk Mas Aki yaitu bernyanyi dengan penuh semangat di depan stasiun selama 5 menit. Lalu Sin berpindah ke stasiun, memperlihatkan Mas Aki yang sedang bernyanyi dengan penuh semangat, serta dengan wajah yang memerah karena malu. Tentu saja, Mas Aki menjadi pusat perhatian serta tertawaan semua orang yang berada di stasiun. Mas Aki yang mengetahui semua itu, tentu sangat malu, dan hanya berkata dalam hati, sialan, ini benar-benar merendahkanku, tapi tidak masalah demi bisa untuk menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, 5 menit pun telah berhasil dilalui oleh Mas Aki, serta muncul layar sistem yang memberitahu keberhasilan quest kali ini. Lalu sistem memberikan sebuah item kepada Mas Aki sebagai hadiah quest. Item itu bernama Aprasial Magic Stone Ring, namun kita belum diberitahu apa kegunaan dari item itu. Mas Aki pun cukup senang mendapat item itu, karena di kehidupan sebelumnya, Mas Aki cukup sulit untuk mendapatkannya. Layar sistem kemudian menunjukkan statistik milik Mas Aki, di mana Mas Aki memiliki attack power 78, defense power 77, magic power 73, magic defense power 79, agility 83, dan luck sebesar 116. Mas Aki juga memiliki 2 skin, yaitu Flaming Sword Blast dan Skyward Sword Dance. Kita juga dijelaskan tentang apa itu proficiency, yaitu indikator yang menunjukkan kemahiran senjata yang dipakai, di mana semakin tinggi kemahiran akan membuat lebih banyak potensi senjata yang ditarik keluar. Mas Aki senang setelah melihat statistiknya yang memiliki proficiency berlevel 8, jika saja bukan karena Mas Aki unemployed, mungkin saja proficiency-nya masih berlevel 0 atau 1. Lalu Sin berpindah. Terlihat Mas Aki yang terus berlatih dalam dunia permulaan. Sembari terus membantai para monster-monster di sana, Mas Aki tersenyum dan berkata dalam hati, ini bagus, aku mulai merasa cocok dengan semua teknikku. Baiklah, hari ini sampai di sini saja. Mas Aki kemudian duduk dan memeriksa status miliknya. Dan terlihat, kini status milik Mas Aki sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Kemudian, sistem memberitahu bahwa Mas Aki mendapatkan bonus poin atas kenaikannya ke level 4. Mas Aki tanpa ragu langsung menambahkan bonus poin itu ke look miliknya, karena Mas Aki merasa kalau look itu sangat cocok dengan job unemployed, dan kini look Mas Aki sebesar 122 poin. Kemudian, tidak lupa Mas Aki mengumpulkan batu sihir yang telah di-drop oleh monster yang dikalahkannya. Mas Aki pun akan keluar dari dungeon itu dan akan pergi ke kantor para petualang. Lalu, Sin berpindah ke kantor para petualang, diperlihatkan seorang pria yang sedang mencari informasi tentang seseorang. Namun, si resepsionis menjawab bahwa hanya sedikit informasi yang dia tahu tentang orang yang dimaksudkan oleh pria itu. Dan sebelum resepsionis itu mengatakan informasinya, bertepatan sekali dengan kedatangan Mas Aki, dia pun langsung menunjuk ke Mas Aki sambil mengatakan kepada pria itu bahwa orang yang dicarinya kini berada tepat di belakangnya. Orang itu dengan sangat sombong dan sok kenal, langsung menyapa dan meletakkan tangannya di pundak Mas Aki. Pria itu mengatakan, kami sekarang sedang mencari petualang yang berbakat untuk direkrut. Mas Aki dengan ketus menjawab, jadi, kamu perlu aku untuk apa? Pria itu pun akan menjelaskan inti dari yang dia katakan, tapi pandangannya teralihkan ke tas yang dibawa oleh Mas Aki. Pria itu berkata, apa jangan-jangan tas itu? Mas Aki, yang mengetahui maksud dari pria itu, membenarkan, ya, ini adalah batu sihir. Mengetahui hal tersebut, pria itu tambah kagum dengan Mas Aki. Lalu Mas Aki mengatakan, biar aku perjelas, aku ini pemula. Pria itu pun membalas, meski pemula itu tidak masalah. Keahlian yang dibutuhkan bukan tentang berapa lama pengalaman. Kami adalah klan Proud Servant. Suatu hari nanti, kami akan menaklukkan dungeon S-Class bernama Abyss. Sontak mendengar dungeon Abyss membuat Mas Aki cukup terkejut.
di mana Dungeon Abyss itu adalah dungeon paling awam dan yang paling tinggi, bahkan hingga sampai sekarang. Belum ada yang mampu untuk menyelesaikan dungeon itu. Mendengar penawaran itu, membuat Mas Aki cukup tertarik. Tapi, setelah berpikir beberapa saat, pada akhirnya, Mas Aki memutuskan untuk menolak penawaran pria itu. Mendengar jawaban Mas Aki, pria itu kembali merangkul Mas Aki dan memintanya untuk memikirkannya lagi. Serta dia juga menanyakan kepada Mas Aki, "Hei, ngomong-ngomong, apa job milikmu?" Dengan tanpa ragu Mas Aki menjawab, "Unemployed." Pria itu langsung tertawa dengan sangat keras setelah mendengar jawaban Mas Aki, "Unemployed. Apa kamu orang yang tidak bisa memilih job karena ragu-ragu?" Pria itu kemudian menepuk pundak Mas Aki dan lalu pergi. "Aku benar-benar kehilangan minat. Sampai jumpa, pecundang." Mas Aki sama sekali tidak merespon kelakuan dari pria songong itu. Lalu, resepsionis berkata kepada Mas Aki, "Aku minta maaf karena telah menimpakan orang kasar itu kepadamu." Namun, Mas Aki tidak mempermasalahkan hal tersebut. "Yang penting adalah ini," balas Mas Aki, sambil dia menyerahkan satu tas penuh batu sihir. Yang hal itu kembali membuat petugas sangat terkejut. Resepsionis kini kembali menanyakan, apakah Mas Aki benar-benar unemployed. Mas Aki membenarkan pernyataan itu, tapi terlihat ada seseorang wanita yang mendengar percakapan mereka. Wanita itu kini berjalan menghampiri mereka. Dia tanpa ragu langsung menyapa Mas Aki. Mas Aki pun menjawab, "Ki, apa kau juga datang untuk menggangguku?" Dengan memancarkan pesona kecantikannya, wanita itu memberitahu Mas Aki, "Maaf, tapi bukan seperti itu maksudku." Setelah melihat kecantikan wanita itu, membuat Mas Aki merasa tersepona. Wanita itu coba menjelaskan bahwa dia merasa bersalah karena sudah menguping pembicaraan Mas Aki. "Namun, aku mendengar kalau kamu adalah orang yang menyelesaikan dungeon tanpa job. Apa itu benar?" Mas Aki lalu membenarkan perkataan si wanita seksoi itu. Kemudian, wanita itu mulai mendekati Mas Aki sambil dia berkata, "Kamu benar-benar orang yang menarik. Kenapa belum memilih job? Apakah itu memberimu keuntungan khusus?" Sambil menghela nafas, Mas Aki menjawab, "Kalau itu adalah rahasia perusahaan." "Wah, pintar sekali. Aku suka, BTW. Aku dari klan Carnelian Rege," ucap wanita itu dengan senyuman yang sangat mempesona, bagai para Tobrut yang lagi pakai daster. Wanita itu juga memperkenalkan dirinya, kalau dirinya adalah Takagi Alex, petualang S-Class. Mas Aki memasang ekspresi kesalnya, lalu bertanya, "Kenapa orang penting sepertinya ada urusan dengan orang sepertiku?" Alice dengan menatap Mas Aki menjawab, "To the point saja, kalau kami ingin kamu bergabung, kami juga menargetkan Dungeon Abyss." Mas Aki yang masih kesal menjawab, "Meskipun aku ini tanpa job." Untuk meredakan amarah Mas Aki, Alice tersenyum dan mengulurkan tangannya, "Ya, meskipun kau orang tanpa job, asalkan kamu itu kuat, kami dengan senang hati akan menyambutmu." Mas Aki yang masih menatap Alice dengan tajam, dia berkata dalam hati, "Sebenarnya, aku masih ingin menyimpan informasi tentang skill ini untuk diriku sendiri, lalu bagaimana sekarang?" Setelah berpikir, akhirnya Mas Aki meraih tangan Alice dan menyetujui untuk bergabung. Mas Aki mengatakan, "Baiklah, aku setuju untuk bergabung. Namun, aku akan memanfaatkan kalian untuk tujuanku sendiri." Alice lalu membalas sambil tersenyum, "Baiklah, itu cukup bagus. Tapi, aku tidak bisa langsung menambahkan F-Class sepertimu ke dalam klan," ucap Alice sambil menghempaskan tangan milik Mas Aki. "Tapi tenang saja, nanti aku akan menuliskan undangan dungeon di kelas untukmu. Itu dungeon Frozen Shadow." Mas Aki hanya terdiam dan berpikir, itu adalah privilege untuk petualang kelas S, petualang dengan peringkat yang lebih rendah, bisa menerima undangan untuk mencoba dungeon yang lebih tinggi. Lalu, resepsionis akan membayarkan batu sihir yang diserahkan oleh Mas Aki. Seperti wanita pada umumnya, kalau lihat duit matanya langsung hijau. "Hei, jangan lihat-lihat," balas Mas Aki. Alice terus mengikuti Mas Aki, serta meminta untuk ditraktir olehnya. Namun Mas Aki menolak, "Aku tidak akan mentraktirmu." Lalu, kita berpindah ke dungeon yang direkomendasikan oleh Alice untuk Mas Aki, dungeon di kelas Frozen Shadow. Terlihat, Mas Aki yang sudah memasuki dungeon tersebut. Dia pun langsung diterpa oleh badai salju yang cukup dahsyat.
sampai dia harus melindungi wajahnya dari badai itu. Sialan, ini adalah waktu yang kurang tepat untuk datang ke sini. Pandangan di sini benar-benar buruk karena badai ini. Mas Ake lalu merasakan hawa kehadiran suatu makhluk di belakangnya. Benar saja, datang seekor monster yang cukup besar dengan tatapan mata yang mengerikan. Kini monster itu sudah berada di belakang Mas Ake dengan cakar tajamnya yang siap untuk mencabik-cabik tubuh Mas Ake. Monster itu memiliki tingkatan di kelas dengan sebutan White Silence. Mas Ake langsung bersiap dengan mencabut pedang di punggungnya sambil mengatakan, "Hei, kau bukan level monster yang bisa muncul tiba-tiba seperti itu, sialan." Di saat Mas Ake akan berhadapan dengan monster itu, tiba-tiba layar sistem memberikan misi kepada Mas Ake untuk menahan nafas selama 60 detik. Mas Ake dikejutkan dengan monster yang memulai serangannya. Beruntung Mas Ake menyadarinya, dan dia berhasil menghindari serangan itu, sembari menyiapkan serangan balasannya. Mas Ake bergumam, "Beruntung aku sudah naik level 4, sehingga serangannya dapat aku lihat." Mas Ake langsung menebas monster itu, yang membuat lengan dari si monster mengeluarkan darah. Tapi tebasan dari Mas Ake masih terlalu dangkal. Sial, mungkin misi ini satu-satunya cara agar tidak terlalu lama melawan monster ini. Mas Ake lalu mulai melakukan misi yang diberikan oleh sistem sambil dia menghadapi monster itu. Dan kini detik dari misi Mas Ake sudah menunjukkan 49 detik. Mas Ake yang terus bertahan dari serang monster bergumam, "Sialan, 60 detik dalam pertarungan. Kenapa begitu lama?" Akhirnya, misi Mas Ake pun berhasil diselesaikan. Sistem pun memberi hadiah berupa kenaikan level Mas Ake menjadi level 5. Dan Mas Ake langsung mengeluarkan skill untuk membalas monster sialan itu. Skyward Sword Dance yang serangan itu langsung bisa memotong salah satu lengan dari si monster. Disusul dengan skill Flaming Sword Blast. Dan serangan dari Mas Ake berhasil memisahkan kepala monster dari tubuhnya. Setelah mengalahkan monster itu, Mas Ake mendapatkan sebuah skill baru. Ice Storage S Protection. Skill itu membuat Mas Ake memiliki ketahanan dari cuaca dingin. Mas Ake berkata, skill yang cukup bagus, ini akan membuat penjelajahan dunia menjadi lebih mudah. Tapi, kenapa sistem memberi quest seperti neraka? Apa mungkin sistem ini menunggu sebuah waktu yang tepat? Mas Ake dengan koplaknya memikirkan itu, sampai-sampai membuat tubuhnya hampir terkubur oleh salju. Baiklah, sepertinya aku harus pergi sebelum terkubur. Kenapa gak dari tadi saat? Kini terlihat Mas Ake yang terus memburu monster di dalam dunia. Mas Ake sedang berlari mengejar monster kelinci di kelas Frosthopper. Mas Ake mencoba menebas monster itu, namun dengan kelincahan yang luar biasa, monster itu berhasil menghindari tebasan Mas Ake. Monster itu malahan mengejek Mas Ake dengan menunjukkan bokongnya, yang membuat Mas Ake menjadi sangat kesal. Meskipun kesal, Mas Ake berhenti untuk memburunya. Dia hanya bergumam, "Dasar monster jancok." Sambil melihat isi tas yang sudah terisi penuh dengan batu sihir, dia berkata, "Aku rasa sudah cukup melakukan ini di dunia level D." Mas Ake lalu beristirahat sambil nyeruput kopi. Dia memikirkan, "Aku harus berterima kasih kepada Mbak Alice. Tempat ini memberikan banyak pengalaman untukku. Terlebih lagi, dia itu sangat cantik." Nampaknya Mas Ake tertarik dengan Mbak Alice. Ialah Cot, Spectobrut versi upgrade. Siapa yang kagak mau, ya guys ya. Setelah memikirkan Mbak Alice, Mas Ake menggelengkan kepalanya. Tidak. Ini bukan saatnya untuk memikirkan dunia pertobrutan. Mas Ake lalu berdiri dan akan menjelajahi dunia itu lebih dalam sebelum hari ini berakhir. Tapi, dia dikejutkan oleh teriakan seseorang. Berpindah ke sisi lain, terlihat seorang yang menerima serangan dengan sangat telak, sampai membuatnya terbentur dengan sangat keras. Ternyata, mereka adalah salah satu parti yang sedang menjelajahi dunia yang sama dengan Mas Ake, tapi kini mereka telah terbantai. Dan, ada seseorang wanita dari parti itu yang sudah pasrah dengan nasibnya. Ternyata, kini di depan wanita itu, ada seekor monster yang sangat ganas, bersiap untuk menjadikannya sebagai manusia geprek saus kecap. Wanita itu hanya bisa pasrah dan memejamkan matanya. Tapi, pahlawan datang di saat yang tepat, tidak seperti polisi pelindapan. Siapa lagi
kalau bukan abang kita Mas Aki. Kini diperlihatkan, tingkatan monster itu adalah di kelas, serta diklasifikasikan sebagai monster rare, serta dia disebut Boss Hopper. Mas Aki, yang masih menggendong wanita itu, cukup terkejut, karena melihat monster itu, merupakan salah satu monster langka. Mas Aki, lalu mengeluarkan sebuah kain dari sakunya. Dan dia menggunakan kain itu untuk meletakkan wanita yang sedang digendongnya. Anjay, tuh guys, wanita itu harus diperlakukan dengan lemah lembut guys, kayak Mas Aki. Apalagi yang spek-spek sambalado guys, WKWK. Mendapatkan perlakuan yang lembut dari Mas Aki, auto membuat wanita itu langsung klepek-klepek sama Mas Aki. Kedua anggota party yang bersama dengan wanita itu sangat senang mendapatkan bantuan, lalu mereka menanyakan apa job dari Mas Aki. Dengan tegas, Mas Aki mengatakan kalau dirinya tidak memiliki sebuah job. Sontak, jawaban dari Mas Aki auto membuat kedua orang itu sangat kaget. Kemudian, tanpa rasa takut, Mas Aki maju menghadapi monster itu. Monster itu langsung melompat, serta menyiapkan bogeman dahsyat dengan kedua tangannya. Saking dahsyatnya bogeman itu, sampai-sampai es yang diinjak oleh Mas Aki langsung hancur berantakan. Tapi beruntung, Mas Aki masih berhasil menghindari serangan si monster. Dia melompat ke belakang, sambil menangkis bongkahan-bongkahan es yang mengarah ke arahnya. Tidak berhenti begitu saja, monster itu berlari dengan sangat cepat ke arah Mas Aki. Kini monster itu menyerang menggunakan taringnya yang sangat tajam, disertai dengan aura es yang menyelimuti taring monster itu. Tapi kembali, Mas Aki berhasil menghindari serangan dari si monster dengan melompat ke samping. Mas Aki kini mencoba untuk menjaga jarak dari monster itu, dia pun berkata dalam hati, monster langka ini benar-benar cukup buas. Melihat mangsanya yang selalu berhasil menghindar, membuat monster itu semakin marah. Kini monster itu melompat dengan sangat tinggi, yang membuat Mas Aki cukup panik dibuatnya. Sialan, lompatannya benar-benar sangat luar biasa. Tapi beruntung, sebelumnya, aku sudah meningkatkan attack powerku untuk berjaga-jaga. Tidak ingin hanya berdiam diri, Mas Aki kini mengeluarkan serangan kombinasi untuk pertama kalinya. Monster itu, yang sedang berada di atas, tentu tidak dapat menghindari serangan itu, dan akhirnya, dia harus menerima serangan dahsyat dari Mas Aki. Dan hasilnya, tubuh dari monster itu hancur berkeping-keping dengan sekali serangan kombinasi milik Mas Aki. Melihat ke-overpoweran Mas Aki, membuat wanita itu menjadi tambah klepek-klepek sama Mas Aki. Dua orang laki-laki dari party itu pun menanyakan pada Mas Aki, kamu itu tanpa job, lalu bagaimana bisa memiliki skill pedang? Sambil berjalan, Mas Aki bergumam, aku tidak berniat untuk menjelaskannya. Mas Aki berjalan menghampiri wanita itu, serta menanyakan, apakah dia bisa berdiri? Tentu hal itu membuat si wanita menjadi salah paham. Tapi, kemudian Mas Aki mengatakan, kamu seorang healer kan, jadi tolong sembuhkan mereka. Mendengar hal itu, membuat si wanita sangat kecewa. Tapi setelahnya, dia melakukan apa yang dikatakan oleh Mas Aki, dan mulai menyembuhkan rekan satu timnya. Dan seorang pria yang memakai zirah berkata, siapa sangka, aku akan dibantu oleh orang tanpa job, dan seorang healer. Woi, ini ciri-ciri orang kepengen di sliding cut. Mendengar hal yang dikatakan oleh bangke tikus itu, Mas Aki hanya bergumam, jadi begitu ya, ternyata healer masih kurang dihargai di zaman ini. Pria yang sedang disembuhkan oleh wanita itu, bukannya berterima kasih, dia malah marah-marah pada si wanita. Cepat sembuhkan dasar sialan. Lamban sekali. Dan si wanita yang ketakutan, dengan tubuh bergetar, dia hanya bisa meminta maaf. Pria bangke kadal itu menambahkan dengan nada keras, kita memasukkan healer ke dalam tim itu, karena kami kasihan. Jadi cepatlah jangan lamban. Wanita itu, lalu mencoba dengan cepat, menyembuhkan tangan pria sialan itu. Dan Mas Aki, yang melihat mana yang keluar dari wanita itu, bergumam, mereka belum menyadari bakat miliknya. Pria bangke kadal yang tidak tahu berterima kasih, masih terus marah-marah pada si wanita, dia juga mengancam wanita itu. Kau lamban sekali. Kalau sampai kau tidak ada peningkatan kau akan aku pecat. Si wanita yang ketakutan, dia mencoba memohon pada si pria untuk tidak memecatnya. Namun, sebelum dia menyelesaikan perkataannya,
Tiba-tiba saja, Mas Aki memotong pembicaraan dan meminta pria itu agar segera memecat si wanita. Tentu, mendengar perkataan Mas Aki membuat si wanita menangis. Tapi, Mas Aki menjelaskan kalau di sini bukanlah tempat yang cocok untuk bakat si wanita, dan Mas Aki lalu memintanya untuk ikut bersamanya. Si wanita yang sedang menangis kemudian mendengar perkataan Mas Aki, membuat wajahnya menjadi memerah, dan lagi-lagi si wanita menjadi salah paham. Dia malah mengira Mas Aki sedang melamarnya. Emang kayaknya otaknya rada minus ini cewek cuk. Mas Aki tentu menyangkal perkataan dari si wanita. Mas Aki dengan wajah tampannya mengatakan, kau bisa menjadi petualang terkuat. Jadi apa kau percaya padaku? Sambil dia mengulurkan tangannya pada si wanita. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Admin pamit. Jangan lupa untuk subrek dan sampai jumpa di video selanjutnya.